Alright, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Ihsan Agas. Kali ini gue akan update lagi seputaran financial market. Ada yang menarik beberapa waktu terakhir ini ya, khususnya 2 hari ke belakang, di mana dolar index atau DXY anjlok kurang lebih sekitar 4% guys ya. Berarti ada perpindahan dari dolar ke aset lainnya, seperti yang gue posting tadi di Twitter. Jadi pastinya ada perpindahan dari dolar index, bisa mungkin ke saham, ke mata uang lainnya, misalkan ke rupiah ataupun ke logam mulia, ke emas. Karena kalau kita lihat, emas kan beberapa hari terakhir ini ngepam guys ya. Kalian tahu, dan kita udah update emas semenjak harganya di bawah banget malah ya, di bottom. Terus kalau kita lihat saham US seperti BlackRock, Apple, hampir semua lah, Nike apalagi yang gua bahas berkali-kali di Twitter ya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin gue di Twitter, selamat banget ya, selamat ya. Karena seperti yang kalian tahu, mungkin akhir-akhir ini, 1 bulan ini bisa dibilang ya, gua tuh lagi banyak riset mengenai saham US. Karena ini kesempatan besar guys ya, sebagai kita ini bisa memiliki perusahaan-perusahaan raksasa di dunia seperti Google, Nike, Apple. Kapan lagi gitu dapat harga diskon. Jadi dari situ gua udah mulai riset banyak. Karena secara fundamental ya, secara earnings, contoh misalkan kita lihat Google ya. Nah ini Google kan kita bisa lihat secara fundamental ya, secara singkat pun nggak usah terlalu dalam, kita bisa lihat. Nah, harga Google market cap-nya sekarang udah turun lumayan dalam ya, secara price history sekarang udah turun lumayan dalam. Tapi kalau kita lihat secara PE to ratio atau price earning to ratio, ini harganya udah terdiskon, udah setara harga Google di sekitaran tahun 2014 bahkan di 2008. Sedangkan kalau kita lihat earningnya atau pendapatan penghasilan dari Google, ini masih dibilang naik terus. Bahkan dibandingkan tahun 2014 atau tahun 2008, ya jauh lah earningsnya ya, pendapatannya. Tahun 2008 pendapatan Google masih sekitar 6,8 billion, sekarang di 78,9 billion. Jadi pendapatan pun sudah meningkat, perusahaannya udah semakin growing, tapi harga value dari sahamnya udah sangat murah. Jadi gue udah mulai sedikit-sedikit analisa, wah ini udah mulai under value nih. Gua riset secara teknikal kemarin ya. Makanya gue sempet ya, bisa dibilang ya, kasih inilah pandangan mengenai Google ya. Mungkin bisa dibilang ini pandangan Google sejak awal tahun guys ya, kalau kalian nonton. Nah pada awal tahun atau pertengahan tahun nih, gue sempat menggambarkan Google akan terjadi bear flag ya, dari sekitaran turun dari harga $117 sampai ke $80 ya, atau $85 gue prediksikan saat itu pada pertengahan tahun. Dan kemarin sampai ya, pada mungkin 3-4 hari yang lalu, Google sampai ke area $84 guys. Gua pun sempat serok, sempat ambil ya. Dan gua pun di sini nge-tweet ya 2 hari yang lalu nih. Sesuai prediksi, Google telah mencapai target dan saatnya mulai mencicil di setiap support. Bagaimana ya menurut gua, tanda tanya di situ. Kapan lagi memiliki saham raksasa ya, itu Google. Ya intinya singkatnya begitulah guys ya. Tapi kalian juga perlu perhatikan nanti setup selanjutnya gitu ya untuk secara teknikal. Kalau kita bandingkan dengan kripto, di mana di saat dolar indeks ini anjlok atau turun, justru di sini Bitcoin sebagai induk atau market cap terbesar di kripto ini malah anjlok. Ya kan? Berarti tidak ada perpindahan dari dolar ini ke kripto atau ke Bitcoin. Ini kan hal yang menjadi pertanyaan besar guys ya. Coba kalian nggak bertanya-tanya gitu dalam benak, ini dolar anjlok nih, kemana nih dolar pindahnya gitu. Berarti market ini tidak ada keoptimismean untuk memindahkan dolarnya ke kripto atau ke Bitcoin, mungkin begitu. Karena ya memang banyak sekali isu sekarang ini kan ya. Contoh kalau kita lihat di berita, kita coba cek. Nah di sini bisa dibilang investor tuh cenderung masih menimbang-nimbang dampak dari krisis yang terjadi di FTX ya, atau exchange FTX yang menimpa FTX. Jadi sekarang itu mungkin market bisa dibilang masih dalam kekhawatiran terhadap itu. Dan gitu ada pandangan dari gua, ini secara logika gini guys ya. Gua kan sempat bahas mengenai krisis tahun 2000, yaitu bubble crash, .com bubble ya. Dimana di situ mulai terjunnya atau mulai hancurnya aset-aset yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi. Kalau sekarang ini kan kripto. Udah gitu, posisi sekarang uang udah tidak semurah dulu. Maksudnya gini, uang zaman sekarang itu sudah tidak semurah
ketika Bitcoin itu hadir. Karena interest rate sekarang ini bisa dibilang tertingginya sepanjang masa Bitcoin itu ada. Interest rate di Amerika sekarang di sekitar 4%-an, ya kan? Sedangkan di saat Bitcoin lahir tahun 2013-2014-an, saat itu interest rate 0. Ya mungkin karena masyarakat itu, market itu sekarang menimbang-nimbang, lebih konservatif untuk memasukkan uangnya ke hal-hal yang lebih fundamental. Kalau kita beli saham US ya kita sudah jelas, kita tahu perusahaannya. Kita beli Nike, kita tahu ada pabriknya, ada perusahaannya, ada tokonya. Kita pakai, kita gunakan, ada peminatnya. Jadi sekarang itu orang-orang tuh lebih menimbang-nimbang mungkin ya, memasukkan uang ke hal yang tidak terlalu tinggi spekulasinya. Meskipun saham juga masih market yang sangat beresiko juga, high risk juga, tapi kan lebih jelas gitu guys mungkin. Makanya gue selalu bilang gue selalu melakukan diversifikasi. Bukan berarti gue tidak punya kripto. Gue tetap masih punya porsi-porsi yang gue masukkan, seperti yang pernah gue share di Twitter beberapa minggu ke belakang ya. Gue sempat share gue punya posisi di reksadana, obligasi, emas, terus kripto pastinya, saham US, saham Indo, dimana gue membagikan uang gue terhadap porsi-porsi yang sudah gue sampaikan di Twitter saat itu. Sehingga ya kita memiliki rasa aman yang lebih jelas, lebih konservatif lah guys ya. Kecuali kalian punya mental gambling ya, punya mental judi, kalian masukkan semua ke kripto, terserah lah ya. Gue gak ikut-ikutan, kalian mau rugi besar gitu ya. Sejauh ini gue udah ngasih pandangan gue. Jadi apa yang gue analisa, apa yang gue sebut, gue tampilkan di video itu berdasarkan apa yang gue kerjakan, gue analisa, dan gue juga reinvest di situ gitu. Nggak asal-asalan gue ngomong gitu. Ya hampir bisa dibilang semua yang maksudnya aset-aset saham yang gue sebut ya di Twitter, yang gue post di Twitter, semuanya naik, nggak ada yang gagal. Contoh yang baru tadi malam gue posting saham Tesla ya di harga sekitaran berapa ya, 181, 182. Tapi sekarang tadi malam kalau kita lihat di sini Tesla ini udah jadi harga 195-an ya, berarti udah naik sekitar 2%, lumayan banget. Dan gue pun sempat ngasih pandangan ya mengenai masa depan kripto itu bagaimana gitu ya. Ya sedikitnya ya gue masukin di sini lah beberapa pandangan atau pemikiran gue di sini. Meskipun orang-orang mungkin nggak mau tahu ya. Mungkin hanya orang-orang yang pengen belajar benar-benar aja gitu, maksudnya buat jangka panjang gitu, pengen benar-benar invest di dunia ini, di dunia kripto ini, yang nonton dengan benar gitu. Tapi kalau yang sekedar pengen cuan sesaat, mungkin nggak tertarik nonton video kayak gini ya. Kayak kita bahas yang di sempat gua share ya, benar-benar di bawah banget guys ya. Nike. Gua udah kasih tahu ya di tanggal 26-an. Gua serok udah mulai beli saham Nike ya di sekitaran harga $87. Oke. Dan alasannya juga simple banget ya. Spekulasi banget sebenarnya secara alasan. Nike salah satu sponsor apparel terbesar untuk di Piala Dunia 2022 guys ya. Ini di sini ada datanya. Untuk World Cup 2022, brands number of teams yang menjadi sponsor di Piala Dunia yang paling banyak itu Nike 41% guys. Jadi 13 negara yang menggunakan Nike. Sisanya Adidas, ada Puma dan lain-lain. Oke. Ini secara data jelas banget. Yang kedua, gua lihat secara teknikal saat itu Nike udah berada di support banget, support kuat. Makanya gua mencicil lah dari mulai harga 87 saat itu. Ya berarti di area-area sini guys, di bawah banget. Jadi banyak katalis. Udah gitu, secara fundamental kita lihat ya. Ya Nike sudah terdiskon sangat banyak ya. Lebih dari 50%. Kita lihat secara P/E ratio. Lihat harga Nike ini secara pair ya. Di 29 itu hampir setara di tahun 2014 guys. Ya, hampir setara Nike sahamnya tahun 2014. Sedangkan kalau kita lihat secara earnings atau pendapatan Nike dibanding 2014, lihat dia 4 billion dollar. Sekarang 2022 udah di harga udah mencapai 6,2 billion keuntungannya Nike. Jadi dia perusahaannya berkembang terus, maju terus. Tapi secara price earning ratio per sahamnya ini udah dibilang cukup terdiskon banyak gitu. Jadi ya banyak berbagai alasan gitu guys. Gitu ya. Dan juga di sini juga banyak juga yang rupanya minat terhadap saham luar negeri. Sini juga ya lihat ada Muhammad Ilham. Bahas saham-saham luar negeri dong bang, ya ini beberapa hari yang lalu, dan juga ada komen-komen yang lain. Makanya di sini gue sharing. Jadi gue di market ini guys bukan asal ngomong gitu maksudnya.
gue memberikan analisa yang objektif gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang benar-benar menjadi peluang gitu guys. Karena di sini gue sebagai investor ataupun trader ya, gue berusaha mencari peluang guys. Karena gue basicnya awalnya dari saham, ya setidaknya sedikit lah ngerti-ngerti, masih ingat lah gitu. Tapi untuk saham Amerika atau saham US sih sebenarnya masih baru-baru, bisa dibilang beberapa bulan ke belakang risetnya. Sedangkan saham Indonesia udah dari 5 tahun ke belakang ya. Juga ada yang aneh menurut gua, ada pandangan di mana gua di sini ada yang komen, lagi gacor nih bang, kampanye saham. Come on man, kampanye gitu. Di sini gua nggak kampanye guys, di sini gua hanya berbagi dari opini ini. Ini kan apa yang kelihatan benar-benar nampak gitu. Di saat dolar turun nih, aset-aset lain, saham naik ya, emas naik, hanya kripto yang turun, Bitcoin yang turun guys. Jadi kemana uangnya masuk? Udah jelas dong, uangnya masuk ya ke emas, jelas ke saham berarti dolarnya ya kan. Di sini gua hanya beropini. Lihat, banyak juga komen-komen dari yang lain yang setuju ya. Di sini juga ada pandangan dari Yogi, keren nih bang. Ini ngasih tahu DXY turun nggak berarti uangnya pindah ke kripto. Ada aset lain seperti emas, saham dan lain-lain. Betul guys. Jadi kita harus melek gitu, kita harus terbuka, open minded gitu guys. Dunia itu luas gitu. Bukan berarti gua anti kripto ya. Channel ini besar gara-gara kripto. Ya. Nggak mungkin gua anti kripto gitu. Cuma hanya di sini gua beropini secara logika, secara real, secara objektif gitu. Oke, kita lihat lagi yang dikabarkan dari dolar turun setelah panasnya inflasi Amerika Serikat mereda ya. Jadi apakah tren bullish untuk DXY sudah berakhir? Jadi apakah tren bullish untuk indeks dolar ini sudah berakhir dan akhirnya mata uang lain udah mulai kuat lagi, termasuk rupiah ya. Kalau kita lihat hari ini rupiah bergerak di harga 15.400, jadi menguat ya terhadap dolar. Sebelumnya sempat mencapai 15.720-an sekian per 1 dolar ya rupiahnya. Sekarang sudah turun guys, sudah menguat rupiah di harga 15.470 sekianan. Oke, kita lanjutkan, kita baca artikel ini. Dolar merosot dimulai pada hari Kamis ya, sementara aset lain seperti ekuitas, mata uang, dan komoditas meroket setelah data inflasi konsumen Amerika Serikat turun lebih dari yang diharapkan pada Oktober ya. Jadi setelah munculnya data CPI ya guys ya, karena forecastnya atau ramalannya daripada analis yaitu 8%, sedangkan aktualnya rupanya 7,7%. Dan kalau kita lihat dalam tahun ini bisa dibilang inflasi Amerika memang sudah mulai melandai. Dimulai dari peak tertingginya di bulan 7, yaitu Juli ya, sudah mulai melandai guys ya. Jadi peaknya 9,1, sekarang di sekitar 7,7% secara Consumer Price Index. Jadi inflasi tahunan turun menjadi 7,7% di bulan Oktober ini, turun dari 8,2% di bulan sebelumnya dan di bawah perkiraan 8%. Jadi ukuran inti inflasi yang menghilangkan harga energi dan makanan yang bergejolak turun menjadi 6,3% dari 6,6% ya. Jadi harga makanan gitu guys, energi sekarang udah tidak semahal waktu pertengahan tahun atau awal tahun di tahun 2022 guys. Udah mulai melandai, udah mulai memurah gitu. Nah, data CPI meleset memicu aksi pasar bearish pada indeks dolar yang jatuh ke, kita lihat aktualnya sekarang ya. Itu sekarang ini sekitar 12 November jam 6. Kita lihat jatuh ke harga sekitar 106-an sekarang indeks dolar guys. Kita lanjutkan, kita baca artikelnya. Nah, kalau kita lihat seperti euro ke US dollar melonjak, GBP ke US dollar melonjak, termasuk juga indeks saham Amerika Serikat juga melonjak guys ya. Nih kalau kita lihat ya perbandingannya, dolar indeks menurun, ini aset-aset lain naik guys ya. Sedangkan karena kita sering membahas mengenai kripto ya, di sini kripto tidak naik guys, malah turun ya. Kalau kita lihat mata uang lain naik, malah rupiah pun mata uang negara kita tercinta ini menguat gitu di saat dolar ini ambruk. Kita baca selanjutnya. Jadi tingkat inflasi Amerika Serikat ini lebih rendah dari perkiraan telah mendorong investor untuk berspekulasi tentang laju kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih lambat ke depannya. Nah, peluang untuk pertemuan bulan Desember telah bergeser mendukung kenaikan 50 basis point, yang sekarang diperhitungkan dengan probabilitas yaitu sekitar 80% naik dari 50% sebelumnya CPI dicetak.
Nah, sebelum data inflasi ini berarti bahwa pasar saat ini memperkirakan kenaikan sedikit lebih dari 75 basis point. Jadi hingga Mei 2023 nih guys. Nah, imbal hasil Treasury Amerika Serikat bersama dengan nilai dolar turun sebagai akibat dari penilaian ulang besar-besaran suku bunga The Fed oleh pasar. Jadi imbal hasil pada Treasury 10 tahunan turun 20 basis point. Hari ini menjadi 3,88%, lebih rendah sejak awal Oktober. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah pasar bullish dalam indeks dolar atau dolar sekarang sudah berakhir? Nah, sebenarnya terlalu dini untuk mengatakan katanya angka inflasi Amerika Serikat bulan Oktober ini merupakan faktor negatif bagi dolar karena mendorong pasar untuk mendiskon kebijakan moneter yang kurang ketat. Dan karena itu, dengan laju kenaikan yang lebih lambat oleh Federal Reserve, inflasi masih jauh di atas target The Fed, dan keluar prematur dari kebijakan moneter restriktif mungkin tidak sesuai dengan niat The Fed. Jadi selama pertemuan FOMC Oktober, Jerome Powell mengatakan bahwa masih ada jalan panjang sebelum The Fed berhenti menaikkan suku bunga ya. Udah pernah gue bahas juga sih masalah ini ya. Jadi masih terlalu dini katanya untuk memprediksi apakah pertemuan FOMC Desember akan menghasilkan kenaikan 50 atau 75 basis point. Jadi ya masih tidak pasti guys ya. Mengingat masih ada putaran data inflasi dari NFP yang akan datang. Jadi kita juga harus nunggu guys ya, pada ekonomi kalender nanti akan ada data inflasi untuk NFP ya. Perlu kita nantikan guys ya. Ya, secara teknikal. Oke. Nah, kalau kita lihat ke secara teknikal, sekarang ini ya memang dolar indeks ini berpotensi turun ke area support. Ini bisa dibilang support yang sangat kuat ya, yaitu di area 105,15 ya. Ini potensial juga dari sini dolar indeks mulai tertahan dulu. Jadi mungkin ya, kemungkinan mungkin Senin masih naik nih untuk saham US ataupun emas ya dan lain-lain, dan kongres buat teman-teman yang punya aset-aset tersebut ya, seperti Tesla, Google, Nike, emas yang udah gua bahas. Selamat semuanya, cuan pokoknya. Tapi hati-hati, hari Senin takutnya apabila mungkin dolar masih menurun, masih melemah, dan di sini takutnya terjeksi dan dolar mulai menguat lagi ya. Mungkin kalian boleh mulai TP gitu atau terserah ya. Kalau kalian punya pandangan untuk jangka panjang dan kalian mau keep itu perusahaan mungkin untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan ya udah pasti cuan aja guys ya, karena itu perusahaan udah jelas perusahaan blue chip dan pasti nggak akan kemana-mana. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat area-area support untuk Bitcoin sendiri ya. Tetaplah Bitcoin harus kita perhatikan ya, meskipun sekarang dianaktirikan ya oleh market, karena ya gimana nggak disebut dianaktirikan guys ya, dolar itu anjlok gitu. Itu besar banget penurunannya, anjloknya gede banget. Jadi kemana duitnya? Mereka nggak masukin ke Bitcoin loh. Itu yang menjadi bisa dibilang, gua bilang anak tiri guys, Bitcoin ini. Pada kemana gitu? Dolarnya masuknya ke situ, ke aset-aset lain. Jadi beruntunglah gua udah sejak beberapa minggu bulan terakhir ini sering sekali membahas aset-aset tersebut ya. Dan pastinya terobati lah, dapat cuan juga. Oke, untuk Bitcoin ini sempat gua bahas juga, yaitu Bitcoin sekarang ini masih tertahan oleh support ya di area 16.186. Itu which is masih di atas area support dan masih oke lah ya, karena di sini juga ada support ya guys ya. Jadi jelas ini masih area supportnya, dan sekarang resistance-nya untuk Bitcoin itu di area 17.600-an ya. Jadi ya sekarang ini currently ya mungkin bergerak di area sini dulu sampai kita menunggu pergerakan konfirmasi selanjutnya. Jadi apabila breakout dari 17.600 ya lanjut ke 18.100-an ya, atau bahkan ke 18.600-an lagi gitu guys. Tapi apabila breakdown dari 15.000 atau 16.000 ya, 16 ribuan ya, potensial lanjut ke 14.000 atau bahkan 13.200, karena di sini lumayan panjang juga gapnya di sini ya, kosong banget. Di sini udah nggak ada support lagi yang nahan sih kalau dari 16.000 ke 14.000 menurut gua ya. Nah, jadi itulah profil risikonya ya untuk Bitcoin. Jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri nih, kalian mau masuk atau tidak, itu kembali ke kalian masing-masing, oke? Dan kita lihat update sedikit mengenai gold ya, emas hampir tiap hari gua bahas emas, tapi mungkin hanya beberapa orang ya yang mungkin beli gitu. Lihat guys, ini nggak bisa berhenti, ini ngegas terus ini gold emas. Sejak di sini ya gua bahas sebelum breakout, akhirnya breakout di sini mulai stuck di sini nyampe resist, sekarang naik lagi. Kalian boleh tonton juga video yang pertama saat gua bahas emas ya, ini. Nah, dari sini gua bahas emas dan gua perkirakan di sini area teknikalnya dari sini dari 10 hari yang lalu ya. Emas masih di sini guys. Oke, sekarang udah makin ngepam. Jadi syukuri yang cuan ya, yang nggak ikutan ya kembali lagi ke masing-masing ya, karena mungkin kalian juga punya pertimbangan sendiri. Untuk Google kemarin udah gua bahas juga di Twitter ya mengenai Google. Nih ya, Google kemarin sempat menyentuh area resistance-nya. Kita update karena juga Google nanti paling buka nanti Senin ya.
Ya, sekarang ini sedang terpentok area resistance, tapi apabila masih menguat, Google ini potensial apabila masih mempertahankan nanti Senin ya di area di atas $96 ini bisa kemungkinan lanjut ke $104 guys ya. Gitu. Tapi perhatikan juga ini jadikan support untuk sekitar $96 karena apabila break dari $96 ini potensial menutup gap di sekitar $90 gitu. Jadi gitu aja guys update dari gua, hanya ya bacot-bacot pandangan gua. Oke, semoga mengisi hari-harimu. Kalau bermanfaat ya oke, kalau nggak menurut kalian nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau menurut kalian ini menarik, silahkan di-share, di-like juga, di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro. Peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy